Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku dengan channel tutorial belajar. Materi berikut ini adalah materi Bahasa Indonesia SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka. Bahasan berikut ini adalah tentang fungsi dan tujuan teks deskripsi. Mari anak-anakku, kita bahas satu persatu. Teks deskripsi memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai penggambaran rinci dari suatu objek. Objek dalam teks deskripsi anak-anakku dapat berupa suatu benda, misalnya pohon, orang, binatang. Bisa juga suatu tempat, misalnya sungai, hamparan sawah, pegunungan. Bisa juga objek berupa suasana, misalnya suasana kelas kalian, suasana hati ketika kalian lulus dari sekolah dasar atau madrasah. Itu bisa juga digambarkan menjadi teks deskripsi. Yang kedua, teks deskripsi memiliki fungsi sebagai penggambaran konkret atau nyata dari suatu objek. Dan yang ketiga, sebagai sarana mempermudah pembaca memperoleh gambaran nyata dari suatu objek. Saya contohkan gambaran dalam teks deskripsi. Pohon itu tinggi. Apabila kalian hanya membaca teks pohon itu tinggi, kalian mungkin sulit membayangkan gambaran tentang tingginya pohon tersebut. Bandingkan dengan misalnya pohon itu tingginya 10 meter. Nah, ada kata 10 meter. Ini tentu akan mempermudah kalian memperoleh gambaran nyata dari objek tersebut. Itulah 3 fungsi teks deskripsi. Berikutnya, tujuan teks deskripsi. Jadi teks deskripsi dibuat oleh penulisnya memiliki tujuan 1, untuk memberi gambaran nyata tentang suatu objek kepada pembaca. Yang kedua, untuk melibatkan panca indera pembaca seolah-olah pembaca melihat, mendengar, atau merasakan sendiri dari objek yang disajikan dalam teks. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan ciri-ciri objek secara rinci. Mari saya contohkan. Contoh penggambaran rinci dalam teks deskripsi. Halaman rumahnya tertata rapi. Kalian konsentrasi pada kata halaman rumah dan tertata rapi. Silakan dibayangkan. Lanjutannya, di sudut sebelah kiri ditanami rumput yang tumbuh pendek. Bayangkan, di sudut sebelah kiri ada rumput tumbuh pendek. Di tengah tanaman rumput tersebut ditanami pohon beringin yang dikerdilkan atau dibuat bonsai. Nah, bisa dibayangkan tentunya. Sedangkan di sudut sebelah kanan ditata beberapa pot tanaman bunga. Itulah contoh penggambaran rinci dalam teks deskripsi. Berikutnya, contoh pelibatan panca indera pembaca teks deskripsi. Mari saya bacakan. Dari puncak bukit kami menikmati indahnya sawah hijau. Semilir angin menyejukkan tubuh kami. Di samping sawah terdapat sungai kecil dengan gemericik air mengalir. Amati anak-anakku pada kata yang tercetak tebal. Imaji atau citra yang ditimbulkan dari teks deskripsi ini yaitu imaji visual sawah hijau. Bisa kalian bayangkan ada hamparan sawah hijau. Imaji taktil yang dapat dirasakan yaitu angin menyejukkan. Imaji auditif yang seolah-olah kalian dengar gemericik air mengalir. Inilah contoh pelibatan panca indera pembaca dalam teks deskripsi. Semoga bermanfaat anak-anakku dan menambah pengetahuan kalian tentang teks deskripsi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kalian telah memperhatikan.
Dan silakan mencatat yang penting, silakan dibagi kepada teman-teman, dan subscribe anak-anakku yang belum subscribe di channel tutorial belajar ini. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.